Hari ini saya coba bagikan satu topik yang paling menarik buat wanita, yaitu yang nggak punya perasaan boleh meninggalkan tempat. Iya, baik. Kalau kita melihat topiknya ini perasaan, saya ingin mengungkapkan ada satu hal yang perlu untuk kita ketahui dan kita meresponinya dengan baik dan benar. Kenapa? Karena manusia itu sesungguhnya terdiri dari 3 unsur manusia, ya. Yang pertama adalah tubuh. Di mana manusia memiliki tubuh, ada mata, ada telinga, ada hidung, ada lidah, ada kulit. Itulah panca indera. Pasti manusia dilahirkan dalam keadaan yang normal, semuanya akan berfungsi baik untuk melihat, mendengar, mencium bau, maupun juga akan mengecap maupun merasakannya. Tetapi di samping tubuh, ternyata manusia itu juga mendapatkan jiwa ada di dalamnya. Jiwa ini saya bikin yang pendek saja, ada pikiran, ada perasaan, dan ada kehendak. Yang ketiga adalah roh. Pada saat Allah membentuk manusia dari debu dan tanah liat dibentuk oleh tangan Allah, maka saat Allah memberikan hembusan nafasnya, maka manusia itu baru hidup. Dan inilah sesungguhnya roh, inilah yang diingini Allah dengan cemburu. Jangan berpikir kalau kita ini paling cantik seluruh GBI begitu dan kemudian dijamin dapat sertifikat masuk surga. No. Ya. Sehingga kalau kita melihat apa yang ada dalam Alkitab, ya, di mana panca indera itu akan mempengaruhi pikiran yang berdampak kepada perasaan, yang mana akan mendorong kehendak kita. Maka yang terjadi, ya, kita menemukan efeknya itu akan melanda dalam kehidupan manusia. Perlu diketahui bahwa yang akan diambil dari kehidupan kita itu, sekali lagi, bukan fisik, tetapi adalah roh. Karena yang berasal dari Allah harus kembali kepada Allah. Dan inilah hal yang perlu kita waspadai dalam kehidupan kita. Bagaimana panca indera manusia itu sangat berdampak dalam kehidupan daripada manusia itu sendiri. Saya ingin bagikan sesuatu yang sederhana saja, yang mana akan membuat kita mengerti bagaimana hubungan antara panca indera kita ini dengan jiwa kita. Saya ambil contoh satu. Saya sebut satu kata, saya percaya saudara akan bergerak dengan pikiran saudara. Saya berkata apa? Duren. Kalau saya berkata duren, saya percaya saudara nggak membayangkan bola, kan? Itu ada dalam pikiran kita otomatis. Kalau saya berkata duren, maka buah yang banyak durinya. Dan ternyata ada tambahannya, ada dikatakan oh enak baunya. Tapi saya perhatikan ada orang yang kalau lihat ada duren di satu tempat dan tercium oleh panca indera, langsung hidungnya ditutup. Kenapa itu terjadi? Karena dari pikiran itu mempengaruhi perasaan saudara. Dampaknya, kehendakmu apa? Kalau saudara suka duren, ditunggu. Kapan dibukanya nih, kalau mau ikut makan gitu kan. Tapi kalau nggak suka, keluar. Kadang-kadang bisa ngomel, siapa ini bawa duren ke gereja? Saudara mulai nangkep bahwa sesungguhnya panca indera itu berdampak kepada jiwa. Sekarang saya ngomong lagi, ya, kalau ada cowok ganteng lewat, loh kok sweet malah.
Ya. Mata akan bergerak kan. Siapa ini? Ya. Disitulah kita melihat bahwa pengaruh daripada panca indera ini kepada jiwa kita itu kecepatannya tinggi sekali. Sehingga kalau kita nggak menyadari perkara demikian, ya, kita akan terseret. Memang untuk lihat cowok ganteng nggak salah, saudara. Itu wajar. Yang nggak boleh kalau engkau menginginkannya. Ya dah? Dan disitulah kita melihat bagaimana mata ini memberikan jiwa itu memproses. Lihat kemudian perasaannya seperti apa. Dan kalau kehendaknya menginginkan, jatuh dalam dosa. Ya. Sehingga dari pemahaman seperti ini kita bisa mengerti kenapa ada orang yang namanya Kain dalam Alkitab. Kok mendadak dia jadi membunuh Habil? Saudara tahu ceritanya? Karena dia mau melihat dan menganggap bahwa persembahannya itu nggak diterima oleh Allah. Dia seorang petani. Habil adalah seorang gembala yang mana memberikan korban binatang yang disembelih kepada Allah. Dan disitulah kita melihat responnya dari apa yang dilihat oleh Kain ini diresponi dengan salah. Dia iri, dia cemburu, dan kemudian dia bunuhlah Habil. Ya, memang cemburu itu paling menakutkan, saudara. Siapa yang pernah cemburu di sini? Tidak mau ngaku ya. Kalau sudah cemburu tuh orang nggak melakukan apa-apa aja dipikir apa-apa kan. Setelah itu mengkap, tahu mengkap. Orang Jawa yang tahu, ya bergemuruhlah hatinya, gitu kan. Saya bisa ngerti. Itulah masing-masing orang memiliki kapasitas, memiliki daya tahan nggak sama. Ada yang eksplosif meledak-ledak, tapi juga ada yang tenang dan kalem. Ya, tetapi jelas dari panca indera itu mulai masuk input yang akan membuat pikiran kita bekerja, yang berdampak pada perasaan, yang mana membuat kehendak kita melakukan seperti apa yang kita pikirkan dan kita rasakan. Berikutnya, Saul. Saul itu pulang dari perang bersama dengan panglimanya namanya Daud. Pada waktu pulang bangsa Israel itu menyambut prajurit-prajuritnya yang pulang dari perang dengan kemenangan. Dan kemudian mereka yang menyambut ini, misalkan anak-anak darah gitu, mereka keluar dan menyambut. Dan mereka mengeluh-alukannya. Dan berkata bahwa Saul membunuh beribu-ribu, Daud berlaksa-laksa. Siapa yang bisa ngerem orang-orang Israel ini memperkatakan itu? Gak bisa kan? Nah, bayangkan dari peristiwa ini Saul itu melihat anak-anak darah itu menari-nari, menyambut dan mendengar apa yang dikatakan oleh mereka. Aku cuma beribu-ribu, Daud bisa berlaksa-laksa. Maka muncullah iri dan itu dibawa sampai mati. Ya, saudara, itulah efeknya daripada panca indera. Berikutnya, Daud. Saudara pernah bayangkan kalau seandainya Daud itu buta? Kalau buta dia nggak ngelihat Batseba kan? Batseba sedang ngapain pun juga dia nggak peduli, orang buta. Tapi kan dia punya mata dan dia melihat. Dan disitulah pikirannya mulai bereaksi. Perasaannya dan akhirnya kehendaknya. Oleh karena itu saudara, yuk kita hari ini ya perlu mengetahui bahwa pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan
membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam kelimpahan. Mencuri, membunuh, dan membinasakan. Apa yang dicuri, yang dibunuh, dan dibinasakan yaitu roh. Karena manusia itulah ciptaan Allah yang memiliki roh. Yang lain nggak punya. Sempat mikir? Tumbuh-tumbuhan cuma punya tubuh. Bahkan ada berkata, ada jiwanya loh. Coba itu pohon salakmu dinyanyiin tiap hari. Ya terserahlah ya. Itu di Alkitab nggak ada. Tetapi pada waktu ciptaan Allah itu ada jiwa. Binatang itu punya tubuh dan punya jiwa. Saudara pernah lihat kucing nyolong dendeng? Karena panca inderanya, ini kesukaanku gitu kan. Iya, maka dia makan. Tapi binatang nggak punya roh. Kalau sampai binatang punya roh, dia ikut ibadah duduk di sebelahmu. Loh betul? Karena hanya roh yang berasal dari Allah yang akan mencari roh Allah itu sendiri. Tanpa ada roh yang dari Allah nggak mungkin. Ya makhluk ciptaan ini untuk mencari Allah. Maka manusia banyak mencari Allah dengan cara mereka sendiri. Ya, beribadah ke pohon yang tua, yang besar, yang sudah lama, mungkin berpuluh-puluh tahun, disembah-sembah, ada kuburan gitu kan. Itulah namanya manusia. Dan roh yang ada di dalam diri manusia inilah sesungguhnya akan dicuri, dibunuh, dan dibinasakan. Firman Tuhan katakan jagalah hatimu, bukan jagalah panca inderamu. Mulai nangkep? Nggak apa-apa, loading agak lama sedikit, tapi semuanya ya masuk. Jagalah hatimu, karena kita nggak bisa nahan sesuatu yang ada di sekitar kita. Kita nggak bisa nahan orang lain tuh ngomong sesuatu yang bisa bikin panas hati kita. Saya bikin contoh. Seandainya WL hari ini, begitu selesai mimpin pujian duduk. Dan ada orang yang ngomong, enak WL yang kemarin ya. Sebelahnya karena nggak ngerti bahwa WL-nya ada di depannya. Bedanya apa sih? Oh, hadirat Tuhan lebih dahsyat. Coba yang jadi WL barusan turun, kira-kira pikirannya kemana? Langsung buka HP-nya, jadwal minggu lalu siapa WL-nya. Ternyata minggu lalu cempluk, kurang ajar. Aku bilang kalah sama cempluk. Apa wong dia ngomong, nyanyinya aja salah-salah, ketukannya nggak masuk-masuk. Siapa yang bisa ngerim belakangnya ngomong kan? Gak bisa kan? Iya. Mungkin saudara sudah beli tas yang mahal, LV. Ya. Udah dipakai jalan, ibadah gereja, wah kalau habis punya barang baru kan biasanya tasnya aja nggak mungkin ditaruh di bawah, pasti di atas itu kan. Yeah. Kalau ada orang mengagumi, wow, larang iki rek. Kira-kira yang dengar sudah mulai nyambung ya. Ternyata panca indera itu mengusik jiwa kita. Dan sekarang dalam jiwa itu ada pikiran, ada perasaan, ada kehendak. Kita terdorong kemana? Kalau kita terdorong untuk berbuat dosa, binasalah kita. Ya. Tetapi kita mendengar firman berkata ini, hidup dan mati dikuasai lidah,
siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Jadi siapa yang suka menggemakannya itu yang memperkatakan, yang membuat ada suara, ya. Dan kita semua punya mulut, walaupun pakai masker, semua masih bisa berbicara dan bersuara, kan? Apa yang saudara suarakan hari demi hari? Ya. Kalau yang kita suarakan tuh, yang kita gemakan itu, firman Tuhan katakan kita akan makan buahnya. Kita akan memakan buahnya, itu artinya dampak daripada apa yang sering kita perkatakan. Belum lama ada HMC, kan? Kalau ada berkata setiap hari, aku ini anak yang tertolak, sudah pendek, jelek, pesek, hitam lagi. Sampai aku dipanggil sama ibuku brintik, elek. Dan itu yang bergema, berngiang-ngiang di dalam kehidupan yang bersangkutan. Maka perlu HMC. Karena kita ini ternyata berharga di mata Tuhan. Betul? Nah, sehingga kehidupan ini kembali. Kalau kita menggemakannya, kita akan memakan buahnya. Pertanyaannya sekarang adalah, bagaimana pikiran dan perasaanmu tentang Yesus? Oh, Yesus itu yang dipakai itu loh, orang yang baru keluar dari lantai 14 pakai salib. Cuma begitu? Atau saudara punya pengalaman pribadi? Bagaimana Allah yang kita dalam nama Yesus itu ternyata baik sekali. Mungkin saudara punya pengalaman satu dengan yang lain nggak sama. Tetapi pada waktu kita menggemakannya, waktu kita memperkatakannya, waktu kita membiarkan itu bergema dalam relung hati kita, ya, oh Yesus, Dia yang selamatkan aku dari pacarku yang lama. Ternyata pacarku itu sudah nikah, mabuk itu bininya. Tuhan, terima kasih. Aku tahu Engkau selamatkan aku. Kalau saya bisa berkata, Tuhan terima kasih. Engkau membuat aku jadi lulusan perguruan tinggi Rutonji yang ada di Wanjai. Tuh, kalau nggak ngerti Rutonji ya bengang-bengong. Kelihatan sekali. Kenapa? Pikiranmu cari search. Google-nya nggak jalan kan? Google di dalam diri saudara. Rutonji, opo iku? Itu rumah sakit, saudara. Oh. Sehingga kalau saya berpikir tentang Yesus, saya disekolahkan sama Tuhan Yesus di perguruan tinggi Rutonji, lulus. Karena saya keluar dari sana dalam keadaan tetap sehat dan sekarang seperti ini. Kemurahan Tuhan, sehingga kalau saya berkata, ya Tuhan Yesus itu baik, itu akan menyatu mulut sama hati, memang baik. Tapi ada orang yang latah, L-A-T-A-H, latah itu ikut-ikutan, pokoknya ngomong Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Memang ada. Di sini kan nggak ada. Di luar sana banyak berkata Tuhan Yesus baik, tapi nggak pernah ngalami akan kebaikan Tuhan. Dan kalau itu kita gemakan, maka telinga kita akan mendengar. Mulut kita berkata, telinga kita mendengar, dan hidup kita akan berubah. Coba dengerin musik ini. Memang baru dengar ketukan aja, saya melihat ada yang tepuk tangan, ada yang gini-gini.
Tapi buat yang baru pertama kali dengar, ora apa-apa. Betul, nggak apa-apa. Apalagi kalau saudara udah mengerti apa yang akan terucapkan melalui ketukan ini, pasti beda. Pasti beda. Ayo coba musik. Yang nggak tahan boleh berdiri, nggak usah jaim. Inilah GPI. Amin. Hidup kami diwarnai dengan kasih Yesus. Hidup jadi penuh arti karena kau selalu di sisiku. Ku tak kenal berjalan diriku hidup ini di sayapmu, kau berlindung dari segala bara bahaya. Padamu Yesus, Kau berikan kuat dan kemenangan. Cintakan kasih-Mu menjadi pelita dan terang dalam langkahku. Aku jatuh cinta padamu Yesus, yang selalu setia di pihakku. Di dalam tangan-Mu ku serahkan diri saat ini dan selamanya. Stop. Siapa yang sudah menikah angkat tangan. Ternyata banyak ya. Bagaimana saudara mengatakan sama suamimu dulu, I love you? Kalau perasaan itu menyatu dalam perkataanmu, pasti beda. Mas, aku tresno karo kowe. Wis ya, ngono ae ya. Mungkin saudara tidak mengeluarkan kata-kata aku jatuh cinta. Tapi kalimat-kalimat yang dipakai itu pasti akan mengandung perasaanmu. Belum pernah aku temui seorang pria yang begitu perhatian sama aku. Gak cuma aku, keluargaku pun kau perhatiin. Wah, mulai meler-meler nih ya. Ini perasaan saudara terungkap. Dan tadi saya lihat ada yang begini. Kaum milenial kan kalau I love you kan gini, sarang hiu. Maklum kalau sudah baby boomers kayak saya ini, saudara tahu baby boomers, ini ya, itu yang lahir dari tahun 46 sampai 54. Hitung dewek umur saya berapa. Ketinggalan sama anak-anak muda. Love you, muah itu apa? Ternyata ya itulah gaya anak-anak muda sekarang ini. Aku jatuh cinta. Saat ini dan stop. Yeay! Silakan duduk. Memang masing-masing orang tuh punya kepribadian nggak sama. Ada yang cool, tenang-tenang aja. Aku jatuh cinta kepadamu Yesus. Tapi kalau dia benar-benar cinta sama Tuhan Yesus, Tuhan pasti lihat kedalaman hati kita. Tapi ada yang modelnya
Ya, it's okay, sama artinya ekspresi perasaan yang terungkapkan. Dan kalau kita gemakan ya, hari lepas hari, bayangin tiap hari ya, tiap kita mengungkapkan, menggemakan itu ya, kita akan memakan buahnya. Kalau kita berkata Tuhan baik, Tuhan baik ya, maka kita akan mendengar suara yang keluar dari mulut kita berkata Tuhan itu baik ya. Karena kalau kita perhatikan lagu-lagu dunia, saudara perlu hati-hati. Lagu-lagu dunia itu juga didengar di telinga enak-enak. Enak, saudara. Bahkan pada waktu menyanyikan bisa sampai air mata tuh mengalir. Ya, saya dengar, ini ada orang Solo nyanyi. Sewu kutha, sewu ati. Baik, yang nggak ngerti sudahlah, udah jangan dipikirkan, lewatkan itu. Nanti tercemar, saudara. Bayangin, yang nyanyi itu siapa? King of Broken Heart. Orang yang patah hati, yang ya, namanya aja sudah ambiar, saudara, berantakan semua. Dari situlah kita mulai mengerti bahwa kita harus menjaga hati kita dengan penuh kewaspadaan. Jangan sembrono, jangan izinkan buka YouTube kalau ngomongnya ndak keruan. Ya, saudara nggak tahu tuh siapa yang ngomong, berasal dari mana, latar belakangnya apa, pendidikannya. Sekarang orang bisa bicara coronavirus tanpa ngerti backgroundnya, ya kan? Sehingga kalau kita setiap hari dengernya itu, pikiran kita akan terganggu. Kita pasti akan memakan buahnya. Tetapi kalau hari-hari ini kita berada di sebuah gereja dengan DNA praise and worship, dan kita suka menggemakannya, kita akan memakan buahnya. Melalui doa, saudara, doa ini sesungguhnya buat kita, itu kita memahaminya sebagai kalau kita berbicara dengan Allah itu namanya doa. Jadi saudara sambil berjalan juga bisa berdoa, sambil masak. Siapa yang kalau mau tidur berdoa? Kalau mau tidur, ayo tinggi-tinggi, nggak usah malu. Ya, berapa menit? Aku berdoa buat suamiku, Tuhan. Jagai daripada segala mara bahaya di jalan. Iya. Itu coba pakai Google ditranslate gitu ya. Karena nggak ngerti bahasanya, bahasa apa dicari, ya nggak ketemu, saudara. Kenapa kita nggak jujur aja sama Tuhan? Tuhan, aku capek banget Tuhan, aku mau tidur ya. Sambil merebahkan kepala ini di bantal, beliau berkata, Tuhan Yesus engkau baik. Lu kok doa kok singkat banget? Siapa yang menetapkan doa harus panjang-panjang? Saya kalau tidur dalam keadaan capek, bener capek, saya nggak akan panjang-panjang. Karena sekali saya ngalami dan saya bertobat dan tidak akan mengulangi lagi. Pada waktu saya berdoa panjang-panjang, mendadak hilang. Aku tadi ngomong apa ya? Itu saya loh, di sini nggak ada kan? Di sini nggak ada kan? Ada yang ngalami juga? Coba yang ngalami sama angkat tangan. Saya pikir cuma saya sendiri. Jadi pada saya berdoa maunya panjang begitu, toto lupa aku tadi doain apa ya? Pada saat titik itulah saya berkata, Tuhan ampuni Tuhan. Saya mau ngomong aja malu sama Tuhan. Sehingga mulai saat itu saya nggak mau doa panjang-panjang kalau ngantuk. Saya berkata, Tuhan Yesus engkau baik.
aku mau tidur Tuhan. See you tomorrow. Loh, masa sama kekasih kita ngomong sebentar udah puas? Gak mungkin kita bisa puas. Ya? Nah, itu pun masih ada malaikat yang memperingatkan. Tuhan Yesus, engkau baik. Malaikat itu berbicara dari sebelah dan berkata, fales. Karena apa? Itu nonverbal komunikasi. Sesuatu bahasa tubuh, body language, yang mana akan terbaca walaupun kita nggak ngomong. Bahwa saya nggak jujur, Tuhan Yesus engkau baik. Belum tentu. Orang lainnya akan bisa merasakan. Ya, malaikat itu namanya Nelly. Jadi mulai saat itu kalau berdoa, saya selalu melihat kalau udah ngantuk banget, saya nggak mau panjang-panjang. Malu nanti sama Tuhan. Tetapi saya berkata, see you tomorrow. Pagi bangun, saya pakai waktu untuk ngomong lebih panjang lagi buat dia. Doain, ya doain kalian juga. Disitulah saya melihat bagaimana doa itu saya harus gemakan. Ya, saya perkatakan supaya Tuhan bisa mendengar beban-beban yang saya angkat kepada dia. Juga pujian, ya. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Itu pemazmur memerintahkan jiwanya sendiri untuk memuji Tuhan, ya. Nah, coba. Mungkin saudara sedang punya beban dan persoalan. Masing-masing nggak sama. Tapi saudara sedang menghadapi kesulitan yang benar-benar sulit untuk diselesaikan dengan baik. Saudara minta tolong sama teman, gembalaku, penilik, ya mereka juga nggak bisa memberikan solusi. Tapi pada saat kita mulai menggemakan di hadapan Tuhan, walau seribu rebah, Kau tetaplah Allah. Walau 10.000 rebah, Bab Yesus serta. Saudara, waktu saudara naikkan lagu ini, di tengah beban dan persoalan itu, saya tahu pasti fales. Yang bisa ngomong fales tuh hati kita sendiri. Gak apa-apa, teruskan. Gemakan. Perkatakan. Keluarkan suaramu. Sampai telinga ini mendengar. Dan kalau kita terus mengulang, saya percaya kita akan memakan buahnya. Amin. Walau 1000 rebah. Sambil jalan pikiran kita bayangin, tetaplah Allah. Amin. Walau 10.000 rebah dikataku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Bayangin kalau seandainya ada malaikat yang sedang berjalan-jalan dan menemukan saudara yang punya beban yang berat sekali. Dan ditemukan sedang menghampiri Tuhan dan berkata, walau 1000 rebah. Saudara pernah lihat 1000 orang bergeletakan di sebelahmu? Kalau saudara lihat beneran gemeter saudara. Terus berjalan, sebelah kanan ternyata 10.000. Dan orang ini berkata kepada Tuhan, takkan ku goyah,
takkan ku goyah. Sebab Engkau adalah Allahku, Engkau besertaku. Saya percaya malaikat langsung kirim berita ke sorga, Tuhan, ini ada anakmu keluarga ilahi yang di Hongkong sedang punya masalah besar, tapi dia punya iman ditunjukkan di hadapan Tuhan. Saya yakin waktu kita terus menggemakannya, kita akan memakan buahnya. Amin. Tapi ada saatnya dimana kita nih nggak bisa lagi ngomong. Siapa yang saking beratnya beban sampai saudara nggak bisa ngomong lagi? Pernah ngalami? Kalau belum tak doain supaya nanti ngalami sudah nggak bisa lagi ngomong. Jangan nangis, pakai bahasa roh. Kalau yang belum bisa berbahasa roh, mulai kita mau menghampiri Tuhan, ya dalam hati kita katakan, aku perlu Engkau Tuhan, aku butuh Engkau. Bagi yang sudah dibaptis Roh Kudus pakai bahasa roh, itu oleh karena dengan bahasa roh kita sedang bicara dengan Bapa di surga. Dengan berbahasa roh kita ini sedang membangun diri sendiri. Dengan berbahasa roh kita sedang mengeluarkan ya keluhan-keluhan yang tak bisa kita ungkapkan lagi, karena kita punya goal melalui panca indera yang memberi pikiran, perasaan, kehendak kita, ya. Itu adalah goal kita yang terakhir adalah worship, yaitu melakukan firman-Nya dengan segenap hati.